Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan menatap Ye Beijing, matanya tidak bergerak, dan kelopak matanya tidak berkedip. Ye Beijing, kamu sangat kuat, bukankah seharusnya kamu menjadi raja dari keluarga yang terobsesi? Suara Xiao Yan sangat rendah, seolah-olah dia sengaja menggunakan suara seperti itu untuk memprovokasi emosi Ye Beijing untuk melihat apakah pihak lain akan menunjukkan beberapa kekurangan. Ini rahasia besar. Jika saya benar-benar begitu, maka saya akan memanggil Anda untuk menang. Ye Beijing memiliki wajah galak, memperlihatkan gigi harimau kecilnya yang lucu, terlihat seperti harimau muda, tidak hanya tidak memiliki aura yang ganas, tetapi juga sedikit imut. Ini semua tebakan Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Ye Jingxuan menyeringai dan berubah menjadi penampilan yang murni dan cantik lagi, tanpa kekurangan sama sekali. Xiao Yan tidak dapat menemukan petunjuk apapun setidaknya dalam waktu singkat, dilihat dari mata Ye Beijing dan waktu dia berpikir, dan bahkan membuat Xiao Yan curiga bahwa tebakan sebelumnya salah, tetapi Xiao Yan selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam berbagai aspek alam kuno iblis abadi dan apa yang dikatakan Yongdong, sudah ada cukup informasi untuk membuat Xiao Yan membuat penilaian seperti itu. Doppelganger yang bodoh bahkan lebih banyak bukti. Namun, Xiao Yan tidak terus bertanya lagi, karena Ye Beijing tidak ingin mengatakan masalah ini, tidak perlu memaksanya. Dan jawabannya tidak terlalu penting bagi Xiao Yan. Alasan mengapa saya bertanya adalah untuk mengkonfirmasi tebakan di hati saya, dan untuk menguji apakah Ye Beijing memiliki permusuhan tersembunyi terhadapnya. Meskipun dia tidak mendapatkan jawaban, itu karena Xiao Yan Qiang memiliki bukti yang akurat, tetapi tebakannya tidak dapat disangkal, tetapi saat ini, Ye Beijing mengikutinya kapan saja dan tidak tahu apakah itu baik atau buruk, tetapi untuk saat ini, tampaknya Ye Beijing ada di sisinya, jika dia benar-benar menghadapi situasi khusus, atau jika dia lebih kuat dari Xiao Yan, ada lebih banyak musuh, dia akan menjadi penolong yang baik. Itu benar-benar tebakan saya. Terlepas dari hubungan kita setelah itu, setidaknya sekarang kita berteman, mungkin aku akan pergi dari sini sebentar, ikut saja denganku. Xiao Yan segera menunjukkan senyum menenangkan di wajahnya, pertanyaan yang awalnya tajam telah diselesaikan oleh Ye Beijing, dan keduanya membawanya, dan senyum yang tampak tulus sebenarnya tersembunyi dalam misteri. Jika Anda mengundang saya secara alami akan bersama Anda. Ye Beijing tersenyum sangat manis Xiao Yan. Faktanya, dia mengerti bahwa bahkan jika dia tidak mengundang Ye Beijing, dia akan mengikutinya, dan daripada diikuti olehnya, lebih baik mengundangnya secara langsung untuk melakukannya, yang juga dapat mencegahnya menjadi tidak bahagia dan penuh perhitungan. Situasi Xiao Yan tampak minum. Xiao Yan mengangkat gelas anggurnya, yang berarti bahwa setelah secara resmi mengundang Ye Beijing untuk menemaninya untuk waktu yang lama, mereka berdua meninggalkan restoran. Ye Beijing sangat senang, memantul di samping Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan kembali ke Xiao Mansion bersama dan baru saja memasuki mansion, mata Xiao Yan berbinar, dan langkahnya melaju kencang di beberapa jalur bata biru, dan ada bayangan cambang awan yang setengah terkulai berdiri di tempat yang tenang. Dia menatap begonia sutra yang menangis dengan cabang-cabangnya terbuka, alis pohon willow menggoreng dengan kesedihan hijau, dan kesimpulannya gemetar. 14 kupu-kupu menyapu pemerah pipi tahun baru, seolah-olah menunggu seseorang dengan pita hijau melilit pinggang Ying-Ying, berdiri di sana, seperti teratai hijau yang cantik tapi tidak iblis. Suaner Xiao Yan belum mendekat, ia memanggil dengan lembut. Pemain piano Qianying mengangkat wajah putihnya seputih batu giok sedikit, dan fitur wajahnya berdiri di sana dengan mata cerah dan gigi cerah seolah-olah diukir, seolah-olah mereka seperti seberkas cahaya, dan saudara laki-laki Xiao Yan segera menjadi gelar yang akrab ini, dan Xiao Yan berjalan maju dengan cepat. Pada malam hari, Beijing berada di belakang, dan saya melihat Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mendarat di pinggang Suer dan memeluknya, yang masih merupakan perasaan yang akrab. Suaner, pinggangmu sangat lembut, Xiao Yan berkata sambil bercanda di telinga Suer, seolah-olah dia tiba-tiba kembali ke klan. Bagaimana perasaan mereka ketika mereka masih muda? Anda sangat buruk. Saudara laki-laki Xiao Yan, Suaner, tersipu dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan. Ye Beijing menggigit gigi peraknya di belakang dan menatap gaunnya yang menjijikkan dan kehilangan,
bagaimana dia masih memiliki begitu banyak kasih sayang pada daya tarik seks murni dan kelucuan istrinya. Saya menganggapnya serius dan berpikir itu sangat tinggi dan cerah saya bah. Ye Beijing bergumam dengan suara rendah di belakang. Pada saat ini, Suaner menjulurkan kepalanya dari pelukan Xiao Yan, dan menatap saudara laki-laki Ye Beijing. Xiao Yan, kecantikan ini adalah Suaner, dan bertanya dengan suara rendah. Xiao Yan tidak menoleh untuk melihat. Ye Beijing tidak peduli padanya, perlakukan saja dia seolah-olah dia tidak ada. Xiao Yan berkata dengan suara rendah. Suaner mengangguk dan bergumam, tetapi Ye Beijing menoleh ke samping, telinganya tertusuk, dan percakapan tidak bisa bersembunyi darinya. Halo, nama saya Ye Beijing, saya pengagum anti-inflamasi, mungkin saya bisa menjadi saudara perempuan di masa depan. Ye Beijing berinisiatif untuk menyerang, berjalan ke arah Suaner, memandang keduanya yang saling berpelukan erat, dan mengulurkan telapak tangannya terlepas dari apakah itu tidak pantas atau tidak. Suer mengulurkan tangannya dari pelukan Xiao Yan, matanya melengkung menjadi bulan sabit. Ekspresi ini jelas sama, tetapi Ye Beijing melihat wajah cantik yang sangat murni di depannya dan tersenyum. Tidak hanya cantik, tetapi juga nyata, tulus dari tulang. Tidak heran saya menangkap semuanya, intinya, dan saya masih tidak tergerak sama sekali. Ternyata ada semua produk luar biasa di sekitar saya. Ye Beijing menggertakkan giginya dan terus bergumam, sementara Suaner tampak bingung, melihat ekspresi Ye Beijing yang berubah dan merasa aneh. Untuk memperkenalkan, dia adalah nama istri saya adalah Gu Suner. Ini adalah senior Ye Beijing, dari pedang kuno iblis abadi, tetapi dia membantu Sensi mengusir Taixu. Xiao Yan memuji Ye Beijing beberapa patah kata lagi di akhir pidatonya. Alih-alih meremehkan, lebih baik membunuh. Terima kasih kepada senior Ye Beijing karena telah membantu. Suaner berutang hormat pada malam itu, dan Beijing merasa sedikit aneh. Bagaimana Anda melatihnya? Dengan begitu banyak wanita di sekitar, bukankah mereka akan cemburu? Setelah Ye Beijing selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Suaner dan melanjutkan, saya mengatakan bahwa dia adalah pengagumnya, bukankah dia tidak tahu sama sekali? Ketika Suir mendengar ini, Suaner tersenyum, rambutnya berkibar. Xiao Yan dengan hati-hati mengulurkan tangannya untuk menyisir rambutnya di belakang telinga Suir, dan mereka berdua membuat Ye Beijing merasa tidak nyaman. Saudara Xiao Yan memiliki banyak pengagum, karena dia sangat baik, jadi tidak mengherankan. Tapi saya tahu bahwa bahkan jika saya pergi suatu hari nanti, Suer tidak tergantikan di hati saudara laki-laki Xiao Yan. Suara Suaner sebagus lonceng perak renyah di telinganya, dan dia merasa lembut seperti nada, yang merupakan masalah kultivasi wanita. Ye Beijing menunjukkan ekspresi kecewa lagi, dan dia dikalahkan lagi. Ye Bei terkejut dan Yang Shou pergi begitu saja, dia tidak ingin melihatmu dan aku lagi. Setelah Ye Beijing pergi, Xiao Yan memeluk Suer lagi, dan bibir hangat-hangat, dan pinggiran kota sedikit menegang, dan kemudian melunak. Xiao Yan mengambil sosok Suaner dalam sekejap, dan datang ke kamar. Sudah lama tidak terlihat ada api kayu bakar kering. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.